Di sini untuk yang teorema terkait ketunggalan limit barisan, jadi di sini barisan xn konvergen ke x, kemudian sekaligus xn itu juga konvergen ke y. Nah, yang akan kita tunjukkan adalah bahwa dari sini sebenarnya x nanti pasti sama dengan y. Artinya limit barisan itu tunggal, tidak mungkin ada dua berbeda seperti ini ya. Nah, kita sekarang akan tunjukkan di sini kita bisa ambil sebarang epsilon di sini. Nanti kita akan menggunakan sifat yang ada pada sistem bilangan real, sehingga kita nanti bisa membuktikan bahwa sebenarnya X ini pasti sama dengan Y ya. Di sini karena Xn konvergen ke X, nah maka menurut definisi barisan konvergen di sini, maka terdapat K, taruhlah namanya K1 begini karena nanti kita juga mainkan untuk yang Y, di sini kita namai yang di sini K1 ya. K1 anggota sistem bilangan real sehingga untuk setiap N yang lebih besar dari setiap N anggota bilangan asli dengan N lebih besar atau sama dengan K1 di sini itu akan berlaku karena Xn konvergen ke X, berarti di sini kita peroleh Xn dikurangi dengan X kurang dari epsilon per 2 misalnya. Karena kan yang di sini harus bilangan positif ya. Nah, ini saya ambilnya epsilon per 2. Dari epsilon ini, nah kemudian saya ambil di sini epsilon per 2-nya. Karena kan yang penting setiap bilangan positif ini pasti berlaku benar karena konvergen tadi ya. K1 pasti ada K1 sehingga memenuhi ini kurang dari epsilon per 2 di sini. Kemudian dengan cara yang analog saya akan ambil juga untuk barisan Xn yang konvergen ke Y sekarang. Karena Xn sekaligus konvergen ke Y, maka saya juga ambil epsilon per 2 lagi. Maka di sini pasti ada K2 anggota sistem bilangan asli, sehingga untuk setiap N anggota bilangan asli dengan N lebih besar daripada K2, di sini harus berlaku. Sekarang kita punya di sini Xn dikurangi dengan Y, di sini kurang dari epsilon per 2 juga. Jadi di sini ada K1, ada K2. Sehingga setiap yang lebih besar K1 berlaku demikian, yang lebih besar K2 berlaku demikian. Nah, artinya di sini kalau saya memilih K itu adalah maksimum atau yang lebih besar di antara K1 atau K2. Di sini ya, jadi misalnya kita punya ilustrasinya mungkin di sini ya. Misalnya ini N begitu taruhlah ya, ada N, N1, 1, 2, 3, 4, 5, ini ya. Dan seterusnya di sana. Nah, misalnya di sini kita punya K1, taruhlah di sini ada K1, maka semua yang lebih besar daripada K1 itu berlaku Xn min X-nya di sini dia kurang dari epsilon per 2. Nah, kemudian taruhlah misalnya K2 ada di sini. Nah, maka nanti Xn min Y-nya ini kurang dari epsilon per 2 untuk setiap yang lebih besar. Nah, maka saya pilih yang lebih besar di antara K1 atau K2 agar memenuhi yang di sini sekaligus di sini. Jadi saya pilih yang lebih besar ya. Nah, maka saya ambil di sini K2 karena K2 lebih besar. Jadi dia memenuhi yang kondisi di atas sekaligus kondisi di bawah. Nah, misalkan nanti ternyata K2 itu ternyata posisinya yang lebih besar, jadi di sini misalnya K2-nya, kemudian di sini misalnya K2-nya, sehingga yang di sebelah sini semuanya memenuhi, sebelah kanannya memenuhi Xn min Y-nya kurang dari epsilon per 2, sementara K1 misalnya posisinya ada di sini, nah nanti semua yang lebih besar daripada K1 memenuhi Xn min X kurang dari epsilon per 2, maka saya pilih berarti di antara K1 dan K2 ini. Nah, agar bisa
dua-duanya memenuhi, saya pilih berarti yang K1. Jadi kita memilih yang lebih besar ya, maksimum. Jadi maksimum di antara K1 atau K2 agar kondisi keduanya ini dipenuhi semua ya. Nah, jadi di sini kita pilih K itu maksimum di antara K1 atau K2. Nah, sehingga nanti untuk setiap N yang lebih besar atau sama dengan K, jadi di sini ya, setiap yang lebih besar atau sama dengan K, karena K itu tadi maksimumnya, maka akan memenuhi dua kondisi ini. Nah, di sini akan berlaku. Nah, sekarang kita lihat bahwa di sini berlaku Xn dikurangi dengan X, ini kurang dari epsilon per 2, dan sekaligus Xn dikurangi dengan Y-nya pasti kurang dari epsilon per 2. Jadi dua-duanya ini dipenuhi nanti. Setiap yang lebih besar atau sama dengan K, yang merupakan maksimum di antara K1 atau K2 ini tadi. Jadi bagian ini memenuhi, bagian yang Xn min Y ini pasti juga memenuhi. Nah, artinya karena di sini untuk setiap N yang lebih besar dari K ini memenuhi, maka ketika K dia juga akan memenuhi ya. Karena di sini lebih besar atau sama dengan K. Nah, sehingga kita bisa peroleh di sini X dikurangi Y, ini bisa kita tulis sebagai X dikurangi dengan XK, ditambah dengan XK, kemudian dikurangi dengan Y di sini. Kemudian kita manfaatkan sifat ketaksamaan segitiga di sini. Kita bisa tuliskan satu per satu, ini menjadi X dikurangi XK, ditambah XK dikurangi dengan Y. Atau ini dengan kata lain bisa kita tulis XK min X ya, ini nilainya sama ya, karena ini harga mutlak dari X dikurangi XK. Kemudian di sini XK dikurangi dengan Y. Nah, kemudian kita lihat bahwa setiap yang lebih besar atau sama dengan K tadi berlaku Xn-nya min X kurang dari epsilon per 2. Kemudian demikian juga Xn min Y kurang dari epsilon per 2. Jadi di sini nilainya akan kurang dari epsilon per 2, di sini juga kurang dari epsilon per 2. Artinya di sini jika kita hitung dia akan kurang dari epsilon. Nah, jadi untuk setiap epsilon positif tadi kita ambil sebarang epsilon positif ternyata berlaku seperti ini. Xn min X-nya kurang dari sama dengan epsilon ya. Jadi di sini bisa kita tulis, jadi untuk setiap epsilon positif berlaku harga mutlak X dikurangi dengan Y kurang dari epsilon. Kita ingat bahwa nilai harga mutlak ini antara X dengan Y itu kan nilainya pasti lebih dari atau sama dengan 0 ya di sini. Jadi nilainya ini selalu lebih besar atau sama dengan 0 di sini. Nah, menurut teorema yang kita punya bahwa jika setiap epsilon itu berlaku demikian pada sistem bilangan real itu ya yang sudah kita buktikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, maka di sini berlaku dapat disimpulkan begitu ya. Sehingga diperoleh, nah, jadi jika setiap epsilon positif itu bisa kita buktikan berlaku ini itu lebih besar atau sama dengan 0 tapi selalu kurang dari epsilon, maka kesimpulannya adalah yang kita punya di sini harga mutlak X min Y, nah di sini pasti sama dengan 0 di sana. Ini teoremanya bisa rekan-rekan lihat pada pertemuan-pertemuan sebelumnya itu ya. Nah, karena harga mutlak X min Y di sini sama dengan 0, maka kesimpulannya akibatnya X min Y ini pasti 0. Nah, dengan kata lain di sini X pasti sama dengan Y. Jadi terbukti bahwa jika Xn konvergen ke Y, Xn konvergen ke X sekaligus Xn konvergen ke Y, maka dipastikan X ini sama dengan Y. Nah, ini adalah teorema terkait ketunggalan limit barisan. Artinya limit barisan itu pasti tunggal.